Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, Selamat malam, Pangeran Aldo. Silakan. selamat malam. Ini kan kita berdebat masalah agama, nggak apa-apa ya Kak ya? Mohon maaf bentar. Saya klarifikasi dulu bahwa di sini bukan berdebat. Di sini Ya, itu diskusi atau tanya jawab Alkitab. boleh, Anda bertanya boleh, Alkitab, menjawab. boleh. Ya, silakan. Mohon maaf, saya beragama Muslim dan di sini saya mau mempertanyakan masalah tentang Tuhan Yesus. Ya, Silakan saudaraku. Tuhan Yesus itu dia dilahirkan dari seorang wanita, bukan? Iya, ketika Allah itu datang berkenosis ke dunia menjadi manusia, memang harus melalui proses kelahiran. Oke, berarti namanya wanita ini mengandung selama berapa bulan untuk mengandung Yesus di dalam perut rahimnya wanita? 9 bulan. Selama 9 bulan Tuhan berada di dalam perut wanita sebelum dilahirkan. Otomatis berarti selama Tuhan itu berada di dalam perut, siapa toh yang menerbitkan matahari dari timur, siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, siapa yang mematikan tanaman-tanaman sementara Tuhan di dalam perut waktu itu. Jadi bagaimana putaran bumi ini, sementara bumi ini beredar sesuai rotasinya, sementara bumi, matahari itu semuanya Tuhan yang mengizinkan. Bagaimana itu terjadi? Matahari terbit dari timur, sementara waktu itu Tuhannya berada di dalam rahim. Bagaimana menjawabnya? Boleh dijawab? Oke, ya, makasih saudaraku ya. Boleh di-mute dulu biar didengarkan dengan baik penjelasan saya berdasarkan firman Tuhan ya. Oke, jadi begini. Di dalam iman Kristen, eksistensi dari Allah itu atau Tuhan itu adalah roh sesuai dengan dalil di Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa Tuhan atau Allah itu adalah roh ya. Dia adalah roh yang berkuasa. Nah, siapakah roh ini yang berkuasa ini? Dialah Tuhan Yesus. Nah, ketika Allah itu, Tuhan itu datang ke dunia berkenosis melalui Bunda Maria, eksistensinya yang adalah roh itu tidak pernah jadi berkurang atau habis atau kosong di surga. Jadi ketika Tuhan datang ke dunia dan melalui Bunda Maria, keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana, berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Nah, seperti itu saudaraku ya. Karena dia maha kuasa, jadi dia bisa ada di dalam perut Bunda Maria selama 9 bulan, dia juga ada di surga, di mana-mana, gitu. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa, bro. Belum dibuka mikrofonnya. Bagaimana dia akan melihat manusia-manusia yang melakukan dosa sementara dia di dalam perut waktu itu? Emang Mohon maaf saudaraku, apa misalnya kurang jelas yang tadi saya jelaskan? Eksistensi dari Allah itu adalah roh. Bagaimana dia akan mengatur? Oke, sebentar. Mungkin harus pelan-pelan ya. Maaf, Hah? Roh Allah itu nggak bisa dihitung. Roh Allah nggak bisa dihitung. Iya, karena roh Allah itu melingkupi segala sesuatu. Roh yang berkuasa. Nah, makanya tadi ketika roh Allah itu, ya, Matius 1 ayat 21, roh Allah itu berkenosis, hadir di dalam tubuh Bunda Maria. Rohnya itu nggak pernah habis, nggak pernah jadi berkurang. Roh Allah itu tetap melingkupi segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Itulah keilahian, roh keilahian Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada dalam perut Bunda Maria selama 9 bulan, ya, dia berkenosis menjadi bayi,
dia tidak pernah hilang kemahakuasaannya. Roh keilahian Tuhan Yesus tetap ada di surga, ada di mana-mana, bro. Kan dia maha kuasa. Begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus, bentar ya, ketika Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 5, di situ Tuhan Yesus kan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dekat kolam Bethesda. Itu pada hari Sabat, dan dia menyuruh orang yang lumpuh itu mengangkat tilamnya sehingga dia sembuh. Nah, datanglah orang Israel, orang Yahudi, itu ahli-ahli Taurat ya, bilang gini, kenapa engkau menyuruh orang berjalan di hari Sabat atau mengangkat tilam, ya, bukan berjalan, ya, mengangkat tilam, karena di dalam hukum Taurat hari Sabat itu nggak boleh mengangkat tilam. Nah, disitulah orang Farisi marah sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyatakan, dan juga menyembuhkan orang sakit dari Sabat. Lalu Tuhan Yesus menyatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ketika dia mengatakan Bapakku, itu artinya dia telah menyatakan dia adalah Allah itu sendiri. Bekerja di situ bukan berarti seperti kita bekerja manusia ini mencari nafkah. Bekerja di situ berkuasa menyembuhkan orang sakit, berkuasa juga mengendalikan alam semesta ini. Makanya ayat selanjutnya, ayat 18, orang Yahudi itu marah. Karena Tuhan menyatakan dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi memang betul Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak berdusta, gitu loh, bro. Seperti itu. Mengapa Tuhan itu menyerahkan dirinya untuk sebagai penebus dosa-dosa manusia? Kenapa harus melewati, harus disalib, harus terbunuh, dizalimi pula gitu? Kenapa? Kan bukankah Allah itu maha berkuasa? Dengan mudah aja dia, sebelum orang itu menyalib Tuhan, pasti dengan dia berkata, misalnya dari agama kami, kun fayakun terjadi maka akan terjadilah. Contohnya, matilah dia saat itu. Pasti akan mati orang yang ingin membunuhnya itu. Kenapa kok dia mau dibunuh-bunuh aja? Kenapa orang yang ingin menzalimi dia, kan dia Tuhan. Sementara mereka itu nanti yang akan mengampuni kan dia sendiri. Kenapa harus diserahkan dirinya, harus dizalimi dulu dia, harus disalib dulu dia. Sementara dia sendiri Tuhan. Kenapa dia misalnya kayak gini, kita Tuhan nih, kamu akan menyalib saya, kamu akan mati. Tring, bisa aja dia mematikan manusia yang yang ingin menzalimi dia seketika itu. Kenapa kok harus teraniaya, dia bersimbah darah gitu, harus menderita dia. Terus di saat dia mau mati, siapa dong yang mencabut nyawanya? Bukankah yang mencabut semua nyawa-nyawa ini adalah utusan Tuhan itu, ada malaikat-malaikatnya gitu. Oke. Iya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan juga udah mengatakan, kamu sangka aku tidak bisa menurunkan bala tentara sorga ya untuk menumpas semua orang yang menangkapnya. Kemudian juga waktu Tuhan Yesus, tunggu. Bala tentara surga. Kenapa kok dia harus bala-bala pula yang harus diturunkan? Kenapa nggak dia sendiri aja? Oh, misalnya kayak gini, kita punya ilmu nih, punya kuasa. Kenapa harus kita memerintahkan bala-bala dari surga untuk membunuh orang ini? Bisa aja kayak ini nih. Misalnya kita punya ilmu nih. Bisa dia mati seketika. Misalnya orang ingin menzalimi, kita ubah aja dia menjadi cacing. Tring, misalnya dicacing. Bisa jadi ulat ya, bisa ini. Kenapa harus dia memerintahkan bala-bala tentara dulu untuk membantu dan menolong dia? Apakah dia nggak bisa menolong dirinya sendiri? Kenapa harus bisa pula dia dari bala-bala dari surga? Kenapa nggak dia sendiri aja semuanya berkuasa? Oh, manusia ini tidak boleh dibiarkan ini terlalu banyak yang zalim di muka bumi ini. Saya akan merubah dunia terbaru ini. Bisa aja dia merubah dunia baru, bisa jadi dia bikin bumi baru. Kenapa harus toh manusia menzalimi Tuhan sendiri gitu? Iya, oke. Dengarkan jawabannya. Bala-balanya pula yang harus membantunya dari surga. Sementara dia Tuhan. Kenapa kok harus dibantu? Iya, oke. Berarti bala-balan tentaranya lebih berkuasa dong ketimbang Tuhan. Dengar dulu ya. Oke, saya sudah paham.
Nah, kenapa Tuhan harus menyatakan seperti itu? Itu buktinya bahwa memang malaikat itu Tuhan Yesus yang ciptakan, sebab Tuhan Yesus menciptakan malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Itu dulu ya, supaya kamu tahu. Nah, kalau tentang tiba-tiba menghilang itu, Tuhan Yesus juga sudah pernah melakukan itu, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu di Yohanes 5 ayat 13, Yohanes 8 ayat 59, ketika Tuhan Yesus mau dibunuh, mau dilempari pakai batu, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Oke, tunggu dulu, sabar lagi. Hah? Tuhan Yesus menghilang di saat disalib. Bukankah tubuhnya ada atau dikuburkan? Tapi Tunggu. Dikuburkan. Aduh Allah. Tubuhnya tuh ada dikuburkan. Nggak ada menghilang waktu itu. Kalau seandainya Tuhan menghilang. Bentar dulu, bro. Aduh, ada kayaknya ini nggak paham apa yang kita jelaskan ya. Bukan. Maksud saya Dengarkan gini, dulu. kan kamu bilang kalau Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, kenapa nggak tiba-tiba menghilang, langsung menghilang gitu kan? Makanya saya jelaskan, Tuhan Yesus juga sudah melakukan seperti itu, membuktikan dia Maha Kuasa. Sebelum disalib, dia kan sudah sering mau ditangkap, mau dibunuh sama orang Farisi, mau dilempari pakai batu, bro. Nah, ketika Tuhan menyatakan akulah Tuhan Allah itu sendiri, itu orang Farisi langsung mau ngambil batu melempari Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Tunggu dulu. Kenapa Tuhan sendiri harus berperang dengan manusia itu sendiri? Oh alah, bukankah manusia itu yang menciptakan Tuhan itu sendiri? Dengarkan dulu, Mbak. Dengarkan dulu. Misalnya namanya gini, orang Farisi itu kan orang jahat. Ya Tuhan, jadi ketika ya Allah, Tuhan tolong please. Masa Tuhan bisa bermusuhan dengan manusia, sementara manusia itu sendiri bukankah Tuhan yang... Bukan Tuhan Yesus yang memusuhi manusia, oi. Pangeran, dengar dulu. Iya. Tuhan Yesus tidak pernah memusuhi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memusuhi manusia. Justru Tuhan Yesus itu mengasihi Israel dan semua umat manusia dunia ini. Tapi kan ada aja manusia yang jahat dan durhaka sama Tuhan Yesus. Nah, orang itu yang mau melempari Tuhan Yesus, nah tiba-tiba terus menghilang. Nah, tadi kan kamu bilang, kalau Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, kenapa enggak menghilang gitu? Ketika saya tunjukkan dalilnya, ayatnya Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, banyak lagi cakapmu. Aduh, macam mana? Kamu itu nggak bisa bantah kemahakuasaan Tuhan Yesus. Akhirnya kamu ketah kemana-mana aja pertanyaannya, melebar ke sana sini. Aduh. Dengarkan dulu. Ini nggak jadi nggak menjelaskan. Manusia itu yang jahat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mau berperang sama manusia. Kamu paham nggak sih? Ini kan ketika dia datang ke dunia berkenosis menjadi manusia. Orang Israel itu, orang Farisi itu yang jahat sama Tuhan Yesus. Ketika mau dilempar, Tuhan Yesus menghilang. Nah, tadi kan kamu bilang kalau dia Maha Kuasa, kenapa nggak tiba-tiba menghilang? Nah, saya kasih ayatnya tiba-tiba menghilang. Tak apa-apa lagi kau bilang. Aduh, lucu kali lah kamu ini. Dengarkan dulu. Apakah di masa itu orang Yahudi ini tahu kalau dia itu Tuhan? Tuhan Yesus kan sudah Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada orang Israel bahwa dialah Tuhan dan Allah itu. Sebagian ada yang percaya, orang Farisi ahli Taurat nggak percaya, makanya Tuhan Yesus disalib. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Kalau dia hanya ngaku Nabi, nggak akan disalib. Tunggu dulu, dengarkan. Justru karena dia disalib, karena justru dia ditangkap, orang tidak akan percaya dia Tuhan. Seharusnya Tuhan itu lebih pintar daripada manusia itu sendiri. Maksudnya gini, kalau seandainya dia ingin membuktikan dia Tuhan, coba buktikan aja dengan cara begini. Hilangkan cahaya matahari di waktu siang, datangkan bencana waktu itu langsung, bisa jadi orang itu percaya. Ini karena dia mau ditangkap, mau dizolimi, mau dilempari. Oh ya, kau dengar. Kau dengar dulu. Dengar dulu, Pangeran Aldo. Yang kamu bilang itu sudah dilakukan ahli Taurat orang Farisi di Matius 27 ayat 40, Lukas 23 ayat 37, Lukas 23 ayat 39. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dari salib itu, turunlah kau tiba-tiba supaya kami percaya kepadamu. Itu kata orang ahli Taurat.
Tetapi kalau Tuhan Yesus menuruti apa yang dikatakan ahli Taurat itu, rugilah manusia ini. Rugilah kita ini. Gak akan ada pengampunan, gak akan ada keselamatan. Sebab Tuhan Yesus disalibkan, dia sedang memberikan kita keselamatan. Dia sedang menyelamatkan kita. Jika dia turun dari salib itu, mengikuti keinginan ya ahli-ahli Taurat itu, bentar dulu, nggak usah kamu potong, nggak usah, bentar, nggak usah kamu potong. Kamu kan nggak ngerti arti penyaliban. Tuhan Yesus disalibkan bukan menunjukkan dia lemah, justru dia sedang menyelamatkan kita. Dia sedang memberikan dirinya sebagai kita. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dicambuk. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus, dia memberikan dirinya sebagai kita. Dan ketika dia mati, darahnya itu harus tercurah di atas kayu salib. Darahnya yang sangat mahal dan berharga itu ketika tercurah ke bumi telah menguduskan tanah ini sehingga pintu kerajaan maut terbuka. Makanya Tuhan Yesus turun ke alam maut. Dia membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama. Dan ketika terus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Jadi, nggak usah kamu potong. Biar kamu tahu penyaliban itu adalah keselamatan bagi kita. Tanpa Tuhan Yesus mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan, Aldo. Saya tanya sama kamu dulu, kamu percaya nggak ada nanti kebangkitan dari zaman? Ada. Kenapa kau percaya ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti bahwa di imanmu ada yang mati dan bangkit, telah mematahkan kutuk kematian? Ada? Semuanya sudah dijelaskan di bagaimana? dalam Al-Quran. Al-Quran itu, dengarkan dulu. Kita nggak membahas tentang itu dulu. Katanya enggak, karena kamu kan dari tadi ngeyel, dikasih tahu, ya ngotot. Maka saya tanya sama kamu, kenapa kamu percaya ada kebangkitan dari zaman? Apakah sudah ada yang mati dan bangkit di dalam imanmu sehingga kau percaya dari zaman ada kebangkitan? Itulah kita meyakini keimanan masing-masing. Surga aja belum kita tempuh, sementara sudah dikaji surga dan neraka itu. Begitulah kita. Tuhan itu menjelaskan di dalam firman-firmannya. Tunggu dulu sebentar aja. Bentar dulu tentang kebangkitan. Nah, Aldo, makanya aku bilang, kenapa kami Kristen itu imannya itu realistis dan logis dan berdasarkan realita, bukan halu. Kami percaya adanya kebangkitan dari zaman nggak halu. Karena apa? Tuhan Yesus telah terbukti memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Itulah buktinya bahwa ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah terbukti bangkit gitu loh. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan, bro. Nggak akan ada. Tapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit, makanya ada kebangkitan. Gitu. Tuhan Yesus mau dia disalib untuk mengampuni semua dosa-dosa manusia waktu itu. Untuk diberikan keselamatan. Iya kan? Iya, memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh dunia. Keselamatan bukankah dia yang punya sendiri? Orang mati gimana bisa menyelamatkan? Kita orang mati semua. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita? Kita orang berdosa. Kita orang yang mati binasa. Tunggu dulu. Tuhan itu kan menyelamatkan manusia itu sendiri. Kenapa dia harus disalib untuk menyelamatkan pula? Kenapa dia nggak harus menyelamatkan aja tanpa harus disalib-salib ya Tuhan? Karena ada dasarnya. Kamu tahu nggak kenapa manusia mengalami kematian? Adam dan semua keturunannya mengalami kematian. Iya. Kenapa manusia mengalami kematian? Apakah Tuhan menciptakan untuk mati? Karena Tuhan itu menciptakan Nabi dan Adam dan Hawa itu diciptakannya di surga. Karena melanggar aturan Allah, mereka akhirnya diturunkan dari surga ke bumi. Itu semuanya memang sudah skenario Allah. Ya, sudah skenario Allah. Memang di muka bumi ini akan Allah jadikan khalifah di muka bumi ini nantinya. Aku tanya, kenapa manusia mengalami kematian? Kenapa manusia mengalami kematian? Karena di dunia ini tidak abadi. Bahwa yang abadi itu adalah kelak di surga. Bahwa mereka itu di dunia neraka ini juga abadi, kekal. Neraka, iya, neraka juga kekal. Iya, makanya sekali masuk neraka di situ selamanya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Tunggu sebentar. Mohon maaf ya, mohon maaf, nggak apa-apa ya. Di dalam agama kami,
orang yang beragama Islam ini, walaupun dia banyak dosa, Allah tidak seenak-enaknya dan walaupun dia yang maha berkuasa, dia tidak seenak dan segampangnya aja mengampuni hambanya ini lalu dimasukkan ke dalam surga. Tidak, kami ini pendosa, mau tidak mau akan tetap dihisap dan akan tetap kami nantinya akan dibersihkan dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Dibersihkan di Tidak mana? mau dimasukkan ke neraka dulu karena dimasukkan neraka dulu. Iya, dimasukkan ke dalam neraka. Pada nantinya semuanya udah terhampuni semua dosa-dosanya di neraka, makanya dia dikembalikan ke dalam surga. Itu kuasanya Allah. Dan pada dasarnya Islam Oke, Aldo. Oke. Dan di luar agama Islam itu nanti akan kekal abadi di dalam neraka, Mbak yang cantik. Gimana bisa neraka membersihkan orang berdosa? Neraka itu kan suatu kengerian. Masa kengerian membersihkan dosa? Karena setiap perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi tidak seenak sejidatnya Allah saja langsung dimasukkan ke dalam surga. Tetap kita ini dihitung, dihisap mana amalnya yang lebih banyak, apakah amal buruknya, apakah amal baiknya. Kalau di mbaknya kan tadi Tuhan, misalnya nih, berzina dia, berjudi dia, memperkosa dia, dengan cara dia disakali. Oh ya Aldo, halo, tidak ada dalam iman Kristen yang memperkaos, membunuh itu masuk surga, ya. Galatia 5 ayat 18 sampai 22, ayat 21, siapa yang melakukan seperti itu, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Enak-enak aja diselamatkan. Halo, kita nggak dengar kamu ngomong apa, kamu tadi ngelek. Ya, saya kasih tahu sama kamu bentar. Dengar dulu, dengar. Di dalam iman Kristen, ya dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang melakukan perbuatan seperti itu tadi, sebab ada firman Tuhan di Galatia 5 ayat 18 sampai 21, orang yang melakukan perzinahan, memperkaos, membunuh, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya orang Kristen itu melakukan kebaikan, melakukan kekudusan, hidup benar, bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena surga sudah diberikan kepada kita. Makanya lihatlah perilaku, ya karakter dari rasul-rasul, seperti Rasul Paulus. Dulu dia adalah pembunuh orang Kristen, tapi setelah dia bertobat, hidup dalam Kristus, dia hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Dia tidak lagi membunuh, bahkan dia tidak menikah, dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, ya. Dia hidup kudus, dia nggak merampok, dia nggak berperang, dia hidup kudus, hidup benar. Jadi begitu hidup dalam Kristen, hidup dalam Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, saya kasih tahu sama kamu, ya. Kalau surga itu diciptakan esensinya adalah untuk malaikat dan anak-anaknya Tuhan Yesus, yaitu manusia, ya. Nah, kalau neraka diciptakan esensinya untuk iblis dan juga antek-anteknya. Makanya neraka itu kekal, sekali orang masuk di sana, di situ selamanya, nggak bisa keluar lagi. Nah, kenapa manusia mengalami kematian? Kita harus tahu dulu nih konsep kematian. Tuhan Yesus menciptakan manusia tidak pernah dirancang untuk mati, tapi dirancang untuk hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya. Nah, kenapa manusia mengalami kematian? Yaitu karena Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2:17. Tuhan harus memberikan hukum atau perintah, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha adil, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa dan semua keturunannya mati. Nah, Tuhan nggak bisa begitu saja dong langsung mengampuni. Ya udahlah Adam dan Hawa dan kalian semua keturunan Adam dan Hawa, bangkitlah kalian mendapatkan hidup kekal. Nggak bisa, Tuhan Yesus itu Allah yang maha adil, setia kepada hukumnya. Jadi manusia itu supaya bisa bangkit lagi harus ada darah yang kudus, harus ada penumpahan darah. Tanpa itu tidak akan bisa ada kebangkitan. Makanya kalian itu baca hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dan pengampunan harus melalui penumpahan darah. Tanpa itu nggak bisa. Nah, karena Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang maha kasih, dia merancang keselamatan bagi kita. Karena kita tadi supaya bisa bangkit lagi harus melalui darah, dia datang ke dunia. Karena Allah itu tadi kan roh, Tuhan itu roh, dia tidak punya darah. Nah, supaya dia bisa memberikan darahnya bagi kita, dia harus datang menjadi manusia. Nah, makanya darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu telah menguduskan kita, sehingga menyucikan dan menghidupkan. Nah, makanya tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, ya. Itulah kenapa Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat 6.
Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Artinya tidak seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus, tanpa melalui darahnya. Jadi supaya kita bisa masuk surga harus melalui darah Kristus. Tanpa itu tidak seorang pun yang bisa masuk surga. Dan neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke sana, di situ selamanya. Makanya nanti iblis itu ada waktunya untuk dihukum. Ya, jadi iblis dan semua antek-anteknya akan dihukum, dicampakkan ke dalam neraka, yaitu di Wahyu 20 ayat 10 ya. Dan di Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kekejian, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua ya. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya, Pangeran Aldo. Saya rasa sudah cukup dulu ya. Terima kasih. Terakhir, ini nggak bertanya. Ini nggak bertanya. Terakhir aja. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Pesan apa? Boleh. Pesan, saya berdoa semoga mbaknya mendapatkan hidayah masuk Islam. Karena Islam Pangeran Aldo, enggak usah kau doakan saya. Saya itu anak Tuhan Yesus. Saya anak kerajaan surga, enggak perlu kau doakan. Berdoalah bagi dirimu sendiri supaya kau selamat. Mohon maaf ya, saya sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Tadi saya tanya kamu, kenapa kamu percaya kebangkitan, kamu nggak bisa jawab. Ya, mohon maaf, doakan dirimu sendiri aja. Doakan dirimu sendiri aja, bro ya. Saya anak kerajaan surga, saya sudah mendapatkan keselamatan kekal. Nggak usah kamu doakan dirimu sendiri aja, bro. Mohon maaf. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, di video yang sudah kita saksikan bersama ini terdapat pertanyaan tentang berapa bulan Bunda Maria mengandung Yesus. Selama Yesus di dalam kandungan, siapa yang mengatur dunia dan isinya? Untuk pertanyaan ini Mihana menjelaskan bahwa yang mengatur kehidupan itu ya Roh Tuhan yang berada di surga dan di bumi. Jadi keilahian Tuhan ada di mana-mana dan Roh Dialah yang mengatur segala sesuatunya. Terus ada pertanyaan mengapa Yesus mau mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kan mudah saja Tuhan itu berfirman pasti segalanya jadi. Pada pertanyaan ini Mihana sempat menjawab bahwa Yesus bisa saja menurunkan bala tentara surga untuk membasmi semua orang yang akan menyalibkan dia, tapi langsung dibantah oleh si penanya, masa Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa harus memanggil bala tentara surga, kan cukup Tuhan saja cukup. Begitulah narasi yang dikatakan oleh si penanya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pukul 3:17 sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yohanes pukul 5:23 supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes pukul 8:59 lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Galatia 5, lihat perikopnya di ayat 18-21.